Bobe Haikal kejeblos got bacotnya sendiri. Oke, kita saksikan. Apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Bang Kodari. Ini you deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, yang benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dibilang sekarang juga menang? Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Ada yang curang sekarang. Kenapa menang? Yang bilang gini. Yang pernah ngomong curang itu Bobe Haikal nih, Twitternya 2019. Dia bilang menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. Bobe Haikal. Memang itu yang saya bilang. Sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang nggak berubah, saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku, di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Anda nggak ngaku dari awal. Loh, pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Loh memang ada. Anda nggak ngerti politik berarti. Siapa nggak ngerti politik? Loh, memang ada hal. Luar biasa ya. Bobe Haikal kok jadi begini. Tapi lihat tadi, tugas saya adalah mengantarkan Prabowo jadi presiden. Kan beda kalau sama kita-kita ya. Tugas kita adalah mengantarkan yang benar menjadi presiden. Kita tidak jumud, kita tidak fanatik buta pada sosok. Dulu kita dukung Prabowo karena itu pilihan ijtima ulama. Kita Muslim. Bobe Haikal Muslim bukan? Anda ada di sama ulama itu. Kalau saya umat biasa saja. Kami dengar di Jakarta ada ijtima ulama tempo hari ya, zaman Prabowo Sandi. Kalau Bobe Haikal ada di dalamnya, pemain utama dia. Dia yang paling luar biasa ya, menjemput Imam besar Habib Rizik Syihab sepulang dari Arab Saudi. Tapi kita lihat ijtima ulama sudah menentukan kepada Anies Muhaimin, Anda melawannya. Gimana nggak rusak itu Haikal ya? Rusak sekali nih orang. Dan kelihatan tugas saya adalah mengantarkan Prabowo jadi presiden. Sangat beda sekali. Tugas kita mengantarkan yang benar jadi presiden. Jadi levelnya sudah sangat turun drastis ini Bobe Haikal. Sayang sekali. Mudah-mudahan sadar dan bertobat Anda Haikal ya. Sayang sekali. Dan tentu kita melihat juga tadi bahasa-bahasanya sudah ngaco saja gitu. Bahkan dibantah oleh Kodari yang satu kubu sama dia. Artinya apa? Seperti yang sering kita bahas, kecurangan itu tidak ada yang sempurna. Dia akan menyisakan lubang-lubang yang bisa diketahui, yang akhirnya akan dibongkar oleh rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan wakil-wakil kita yang ada di DPR, Anda manut pada rakyat. Anda manut pada kehendak rakyat yang ingin membongkar kecurangan ini. Karena tugas Anda mewakili kami.
Tugas Anda bukan bicara atas nama Anda sendiri. Tugas Anda bukan hanya bicara atas nama partai Anda sendiri, tapi tugas Anda bicara atas nama rakyat. Dan rakyat itu kita, kami. Dan kita lihat, balik lagi ke Babe Haikal ya. Kita bongkar saja di sini sudah main bongkar-bongkaran ya, rekam jejaknya Babe Haikal. Yang curang akan celaka, amin, Allahumma amin. Ngeri ya kok dia bisa seperti itu, keselak duit. Allah, dia tidak mengaku bahwa Prabowo sudah klaim kemenangan. Ngapain nyewa di Istora Senayan begitu mahalnya? Itu kan selebrasi kemenangan namanya. Allahu Akbar. Mending diem aja be, biar aman. Nih kita lihat nih ya, Haikal. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Ya, clear ya. Lalat yang berkumpul di depan bangkai lebih bagus, lebih mulia dibandingkan ulama yang berkumpul di depan penguasa. Itu yang Anda sedang lakukan hari ini. Anda merapat ke rejim Jokowi, mendukung Prabowo. Jadi Anda sedang mendakwahi diri sendiri. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Allahu Akbar. Semoga kita dijauhkan dari perilaku seperti Haikal ini ya. Sangat menyedihkan, tapi ya ini pelajaran lah buat kita semua ya. Seberapa kuat dia oposisi sampai mati. Omong doang itu. Belum jadi dia sudah merapat ke kekuasaan kok. Kalau oposisi, Anda tahu siapa yang oposisi hari ini. Dan itu yang dipilih oleh Ijtima Ulama, Babe. Aduh. Rusak ya, jadi rusaknya KPU sama seperti rusaknya Babe Haikal. Ini semua ditayangkan, semuanya diberikan, ditampakkan oleh netizen. Nih video Anda, omon-omon saat masih unyu-unyu katanya. Aduh. Dan semakin banyak yang membongkar, ini sering kita tampilkan, penting ya untuk kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kecurangan terjadi di. Ini akan dijadikan dasar hukum karena bukan hanya data-data yang ada di sini, tapi ini juga dilengkapi. Lihat, ini sudah luar biasa banyak ini. Tuh, total rekapitulasi. Ini terus kita tampilkan. Nih, ini beserta linknya ini. Oh. Ada yang sudah dikoreksi, ada yang belum. Jauh lebih banyak yang belum, yang merah ini. Gimana? Dahsyat bukan? Ini semakin menguatkan gitu. Di sini hasil itu tadi tanggal 5 Januari di acaranya Golkar. Di sini survei mengeluarkan angka, quick count mendekati survei, nanti real count mendekati quick count. Polanya sudah terbaca gitu. Jadi mau kita biarkan begini terus? Rusak demokrasi kita? Tentu tidak ya, lawan kezaliman. Bahkan ini suaranya agak kecil, jadi mohon dibesarkan volumenya dari ketua Partai Umat, tapi dalam hal ini bicara atas sebagai dosen IT, dosen AI. Kita coba tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ridho Rahmadi dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak, ya, menggunakan model AI, ya, dari scan C1, kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini, ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini, ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana. Ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian, ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara, ya, dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital. Suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama, ya, siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Ya, kita sudah tahu sebetulnya, ya, apa yang disampaikan, tapi ini disampaikan oleh pakarnya langsung. Jadi tentu ini semakin menguatkan kita bahwa apa yang terjadi hari ini adalah sebuah desain kecurangan yang harus kita bongkar. Bahkan ini kita lihat Tempo pun mengabarkan hal yang sama untuk edisi terbarunya. Coba kita lihat. Akhirnya saya menang juga, kata Prabowo Subianto kepada ketua tim pemenangan. Ini hikayat Pilpres 2024, 1000 gerakan, 1 putaran. Jadi ada gerakan yang masif, ya. Tim Prabowo memastikan kemenangan 1 babak pemilihan ini Februari, 2 hari sebelum pencoblosan sudah dipastikan. Kemenangan Prabowo diraih berkat sokongan Jokowi yang gencar menyebar bansos menjelang pemilu. Dan banyak dilaporkan kertas suara sudah tercoblos pada gambar Prabowo Gibran. Juga ada perubahan jumlah suara di aplikasi Sirekap Komisi Pemilihan Umum. Ganjar Mahfud gagal menang di semua provinsi, bahkan di lumbung suara PDIP Perjuangan. Ini nggak masuk akal. Ya, 1000 gerakan, 1 putaran. Akhirnya saya menang juga. Belum, hati-hati. Kemarin itu baru framing quick count, ya. Memang real count akan mencoba didekati. Ini noda 1 putaran. Jadi kita akan lihat bagaimana penyelesaian rakyat terhadap kecurangan ini. Ya, kita dukung terus, kita doakan yang rusak-rusak ini segera membaik, termasuk Haikal, ya, semoga bertobat, taubatan nasuha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.